فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, asanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama tentang muqaddimah Kitabul Janaiz. Sekarang insyaallah kita masuk pada pembahasan hadis-hadis yang disebutkan di dalam Kitabul Janaiz di Umdatul Ahkam. Bab yang pertama akan kita bahas babun fis sholati 'alal ghaibi wa 'alal qabri. Bab yang berkaitan dengan masalah salat gaib dan salat yang dilaksanakan di kuburan. Hadis yang 152, naqalal muallif rahimallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyah fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an, akhrajahul jamaah. Hadis 152 yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Jamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menceritakan, na'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang berita kematian Raja Najasyi. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana Raja Najasyi ini meninggal. Wa kharaja ilal musalla, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat menuju musalla. Musalla ini adalah tanah lapang. Fasal fabihim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat shaf bersama para sahabat, wa kabbara arba'an, dan salat dengan 4 takbir. Ini hadis 152. Kemudian dikuatkan lagi dengan penuturan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Jabir mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najasyi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati, yaitu salat gaib, 'alan Najasyi, atas Raja Najasyi,
Fakuntu fis shoffi tsani awis hadis. Dan aku berada di shaf yang pertama atau shaf yang ketiga. Nah, jadi dua hadis ini menerangkan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar kematian Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini adalah yang menerima rombongan kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah. Jadi hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Dan ketika itu dipimpin oleh raja yang bernama Ashamah bin Abjar. Jadi ada Najasyi ini nama aslinya adalah Ashamah bin Abjar. Seorang raja yang baik. Tapi agamanya adalah Nasrani. Dan disenangi oleh rakyat pada waktu itu. Nah, ketika kaum muslimin mendapatkan gangguan, mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian para sahabat hijrah ke Habasyah. Diterima oleh Raja Najasyi, rombongan kaum muslimin, dan beliau Raja Najasyi mendengarkan beberapa ayat dari sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Nah, kemudian karena ketika rombongan kaum muslimin itu diterima baik oleh Raja Najasyi dan juga Raja Najasyi ini beriman, maka ketika mendengar berita kematian Raja Najasyi, Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib. Ya, Nabi melaksanakan sholat gaib di tanah lapang. Nah, bahkan diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ini, ya sampai itu shofnya itu ada tiga. Sehingga sahabat Jabir ini mengatakan, saya lupa. Dulu saya itu berada di shop yang pertama, shop yang kedua atau shop yang ketiga. Karena pada waktu itu para sahabat banyak yang ikut sholat gaib atas meninggalnya Raja Najasyi, ya, ketika Nabi Muhammad SAW sholat di tanah lapang. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dari dua hadis ini para ulama memberikan beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama tentang masalah masyru'iyatis sholati 'alal ghaib. Apakah sholat gaib ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka di dalam perkara apakah sholat gaib ini disyariatkan atau tidak, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi Abu Hanifah dan Imam Malik ini berpendapat bahwasanya sholat gaib ini ya tidaklah disyariatkan kepada umat. Karena ini adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka berpendapat tidak, itu hanya khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Nah, kalau umatnya enggak, hanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut pendapat dari Imam Syafi'i rahimallahu taala dan juga yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimallahu taala bahwasanya salat gaib ini disyariatkan baik untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya setelahnya. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil yang ada, diantaranya tadi, ya ini menunjukkan disyariatkan salat gaib. Dan ini tidak dikhususkan hanya untuk Nabi. Tapi jadi umatnya itu apa? Juga boleh untuk melaksanakannya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Jadi salat gaib disyariatkan, diperbolehkan ketika si mayit itu meninggal di daerah yang mana di daerah tersebut kaum muslimin itu tidak ada. Ya, ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau di situ ya seorang mayit muslim kemudian meninggal di daerah di mana di daerah tersebut itu tidak ada kaum muslimin. Nah, kemudian tidak ada yang mensolati. Nah, maka di sini apa namanya boleh disyariatkannya sholat gaib. Nah, lebih dari itu Ibnu Qayyim itu menambahkan, ketika si mayit itu adalah seseorang muslim, mukmin, kemudian mempunyai keutamaan, mempunyai peran untuk kaum muslimin, dan mempunyai apa namanya sumbangsi yang besar untuk kaum muslimin, kemudian meninggal di negeri yang jauh, maka boleh untuk melaksanakan sholat gaib. Dan ini yang diambil pendapatnya ini oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dan juga Syekh Sa'di mengatakan kalau memang si mayit itu berada di negeri jauh dan memiliki peran yang penting untuk kaum muslimin, sumbangsi yang besar untuk kaum muslimin, boleh untuk sholat gaib. Nah, ini yang pertama tentang hukum sholat gaib. Maka di dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal bahwasanya ini disyariatkan, bukan khususiyah Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau si mayit itu meninggal dalam keadaan muslim dan di daerah di mana tidak ada kaum muslimin di situ. Nah, kemudian ketika ada seseorang yang soleh yang mempunyai keutamaan bagi kaum muslimin, maka dilaksanakan sholat gaib. Adapun yang selainnya tidak. Nah, kemudian ketika disyariatkannya sholat gaib ini, para ulama menerangkan bahwasanya sholat gaib ini boleh dilaksanakan di tanah lapang sekiranya jumlah orang yang sholat itu banyak. Ketika ada ya seseorang ingin mengimami sholat gaib, kemudian jamaahnya itu banyak, maka boleh dilaksanakan itu di tanah lapang.
Nah, adapun tata cara sholat gaib itu sama dengan tata cara sholat jenazah. Ya, karena jenazahnya itu tidak di hadapannya karena gaib, artinya tidak di depan mata. Jadi tata caranya itu sama dengan tata cara sholat jenazah. Makanya tadi di hadis Abu Hurairah itu mengatakan Nabi Muhammad SAW itu ya bertakbir 4 kali. Ya, Nabi Muhammad SAW itu bertakbir itu 4 kali. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW bertakbir 4 kali pada sholat gaib atau pada sholat jenazah, apakah ya disunahkan untuk mengangkat kedua tangan? Jadi takbir bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Apakah dibarengi dengan mengangkat kedua tangan ataupun tidak? Maka ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ada satu pernyataan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan qala Ibnul Munzir fi kitabaihi Al-Isyraf wal Ijma'i ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwali takbiratin wa ikhtalafu fi sa'iriha. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu di dalam kitab Majmu' mengatakan dan menukil pendapat daripada Ibnul Munzir yang punya kitab Al-Isyraf dan Al-Ijma' mengatakan para ulama itu bersepakat bahwasanya mengangkat kedua tangan itu pada awal takbir. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar pada sholat jenazah itu mengangkat kedua tangan. Dan ini diijma'kan oleh para ulama. Sedangkan pada takbir yang kedua, takbir yang ketiga, sampai takbir yang keempat, ini para ulama berselisih pendapat apakah mengangkat kedua tangan atau tidak. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah itu pembahasan tentang takbir di dalam sholat jenazah. Di situ disebutkan wala yarfa'u yadayhi fi ghairi takbiratil ula indal hanafiyyati fi zahiri riwayati wa bihi qala malikun wa huwa rajihu fi madhabihi. Menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki itu mengangkat tangan hanya pada takbir yang pertama saja. Ya, takbir yang pertama saja. Menurut dohirnya riwayat yang sampai pada madhab Hambali dan madhab Maliki. Nah, sedangkan waqala Syafi'iyyatu wal Hanabilatu yusannu an yarfa'a yadayhi fi kulli takbiratin. Adapun menurut pendapat ulama atau madhab Hambali dan madhab Syafi'i, bagi orang yang sholat jenazah atau sholat gaib ketika mengucapkan takbir itu mengangkat kedua tangan. Baik takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, atau takbir yang keempat. Nah, ini
berselisih di takbir yang kedua, tiga, empat. Kalau yang pertama sepakat mengangkat kedua tangan. Nah, sedangkan takbir yang kedua, takbir ketiga, takbir yang keempat itu tadi perselisihannya. Kalau menurut ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, enggak, yang pertama saja yang mengangkat tangan. Kalau ulama mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, oh enggak. Takbir pertama mengangkat tangan sampai takbir keempat juga mengangkat kedua tangan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, tapi wallahu taala a'lam bisawab, bahwasanya setiap kali takbir itu mengangkat kedua tangan. Karena ada hadisnya adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu ketika melakukan sholat jenazah itu mengangkat kedua tangannya dari takbir pertama sampai takbir yang keempat. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam fatwanya, dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam fatwanya mengatakan bahwasanya setiap takbir itu mengangkat kedua tangan, karena ada riwayat daripada Ibnu Umar secara ta'liqan mu'allaqan di Sahih Bukhari. Nah, jadi kabbaru arba'an, Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat gaib itu bertakbir 4 kali. Nah, apakah mengangkat kedua tangan atau tidak? Seperti yang saya sampaikan, ulama sepakat takbir yang pertama mengangkat kedua tangan. Adapun 2, 3, 4 itu mereka berselisih, dan sebagaimana yang saya terangkan tadi, ya pendapat yang diambil oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam fatwanya itu adalah mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian kesimpulan hukum yang berikutnya yang disampaikan oleh para ulama, bolehnya mengabarkan berita kematian seseorang. Ya, bolehnya mengabarkan berita kematian seseorang. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita itu meninggal, atau saudara kita itu meninggal, maka diperbolehkan untuk mengabarkan berita kematiannya tersebut. Kenapa? Lil maslahah, karena ada maslahat. Maslahat yang pertama itu liiksaril musallin, untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat. Kemudian yang kedua, untuk mengabarkan kepada seseorang yang mempunyai kaitannya hutang pihutang atau hakul adami. Ya, jadi mengabarkan berita kematian seseorang itu diperbolehkan lil maslahah, karena ada maslahat. Memperbanyak jumlah orang yang sholat, memperbanyak doa, kemudian juga untuk mengabarkan orang yang punya masalah kaitannya dengan hakul adami, hak yang berkaitan dengan urusan anak cucu Adam, baik itu utang piutang ataupun amanat ataupun yang lainnya. Nah, adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang mana ketika itu Nabi mengatakan iyyakum wan na'ya fa inna na'ya amalul jahiliyah. Adapun hadis yang mana di situ disebutkan iyyakum wan na'ya,
jauhilah kalian, ya artinya apa? Nak yaitu memberitakan berita kematian. Itu para ulama menjelaskan. Yang dimaksud bukanlah mengabarkan kematian seseorang, tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah anak yu al-jahili, yaitu bagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika ada orang mati, ya, ketika ada orang mati, maka ada salah satu orang itu naik bukit atau naik di atas bangunan. Ketika naik di atas bangunan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, meskipun yang disebutkan, yang disampaikan itu adalah terlalu hulu, bahkan ada kebohongan yang di situ. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, tapi kalau sekedar menyampaikan si fulan, ya, apa namanya telah meninggal, rahimallahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, itu tidak mengapa. Karena ada maslahat di situ untuk apa namanya pemandian, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian menguburkan. Nah, semakin banyak orang yang mensolati itu kan semakin baik, semakin bagus. Ya, jadi ini hukum yang berikutnya, boleh seseorang itu mengabarkan berita kematian. Nah, jadi seperti misalnya berita kematian yang disampaikan di masjid-masjid atau di musola-musola bagaimana? Ya tidak mengapa. Ya, misalnya ada berita kematian di masjid, kemudian berita kematian di musola, tidak mengapa dikabarkan, karena ada maslahat di situ. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini berkaitan dengan masalah salat gaib. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Ali bin Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan darinya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyolati. Nah, ini kalau diterjemah secara perkata ini bisa bahaya. Shalla ala qabri, Nabi sholat menghadap kuburan. Itu jangan, terjemahnya jangan kayak gitu. Ya, makanya pentingnya bahasa Arab itu demikian. Ya, jadi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri itu bukan diartikan sholat menghadap kuburan, enggak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu di kuburan. Ba'dama dufina, setelah mayit itu dikuburkan. Fakabbara alaihi arba'an, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali. Nah, makanya di sini fakabbara alaihi arba'an itu yang menunjukkan Nabi itu sholatnya adalah sholat jenazah. Jadi ketika seseorang ya ingin bertakziah, ternyata ketika bertakziah ingin menyolati, mayitnya itu sudah dikubur, datang belum sempat menyolati. Nah, maka ini syariat memperbolehkan sholat
ya jenazah itu dikubur di kuburan. Sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka para ulama menjelaskan mayitnya siapa di sini. Nah, maka disebutkan di dalam riwayat lain itu ada seorang perempuan. Dalam riwayat lagi ada seorang laki-laki yang mana setiap harinya itu menyapu. Ya, nyapu apa? Membersihkan Masjid Nabawi pada waktu itu. Kemudian beberapa hari itu tidak kelihatan. Yang biasanya nyapu ini nggak kelihatan kemana. Yang akhirnya Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabat, di mana si fulan? Atau di mana si fulana itu? Kemudian salah seorang sahabat mengatakan sudah meninggal Nabi. Sudah dikubur Nabi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tunjukkan kepada saya di mana dikuburkan. Akhirnya ditunjukkan oleh para sahabat bahwasanya kuburannya di satu tempat, kemudian Nabi menuju kuburan tersebut, Nabi Muhammad SAW sholat ya dengan 4 takbir. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk menyolati mayit yang sudah dikuburkan di pekuburan. Nah, cuman para ulama itu berbeda di dalam masalah batas waktunya itu sampai kapan. Ya, ketika mayit itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, itu batasnya itu sampai berapa hari. Nah, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya waktunya itu muddatus syahrin. Ya, selama mayit itu belum 1 bulan boleh untuk sholat di kuburannya itu. Ada yang mengatakan waba'tuhum hatta yabla jasadu. Ya sampai mana mayit itu dimungkinkan jasadnya itu sudah hancur. Kalau memang dimungkinkan jasadnya belum hancur, ya tidak mengapa sholat. Ya, atas si mayit di kuburan. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwasanya boleh untuk selama-lamanya. Artinya selama kuburannya masih ada boleh. Ya, untuk menyolati si mayit di situ. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh para ulama diperbolehkan. Makanya seperti Syekh Zakaria Al-Ansori, ini salah satu ulama di dalam mazhab Syafi'i yang punya kitab itu Asnal Matalib. Di situ disebutkan Zakaria Al-Ansori menyebutkan bahwasanya tajusu ala qabrin ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dafni sawa'un atufina qablaha am ba'daha li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri imratin aw rajulin kana yaqumul masjidah wala qabri miskinatin yuqalu laha ummu mihjan dufinat lailan. Nah, jadi Zakaria Al-Ansori itu mengatakan boleh ya mensolati si mayit meskipun sudah dikubur. Ini ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama itu diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi itu mensolati kuburan seorang perempuan atau laki-laki yang membersihkan masjid. Ada lagi riwayat Nasa'i yang dinukil oleh Zakaria Al-Ansori
bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah mensolati ya sholat di kuburan seorang wanita yang miskin yang bernama Ummu Mihjan, yang mana ketika itu dikubur pada malam hari, kemudian paginya Nabi Muhammad SAW mensolatinya. Nah, jadi ala kulli hal, ketika seseorang ya terlewatkan sholat jenazah dan mayit itu sudah dikuburkan, maka diperbolehkan untuk sholat ya alal mayit meskipun sudah dikuburkan. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya hadis yang ke-155. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati aswabin yamaniyatin bidin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imamatun. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan masalah kafan. Ya, berkaitan dengan masalah mengkafani. Ada hadis disebutkan dari Aisyah, dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina, dikafani, fi salasati aswabin, dikafani dalam 3 kain. Jadi Nabi Muhammad itu dikafani dengan menggunakan 3 lembar kain. 1, 2, 3. Nah, Yamaniyatin, kain ini berasal dari negeri Yaman. Bidin, yang berwarna putih. Sahuliyatin, sahuliyatin itu artinya putih bersih, putih mengkilap. Ada yang mengatakan sahuliyah itu adalah kain dari satu desa, yaitu desa Sahul yang berada di kota di Yaman. Jadi Nabi itu kufina, dikafani dengan menggunakan kain 3 lembar yang dari Yaman, yang berwarna putih bersih mengkilap, atau dari salah satu desa di kota Yaman, yaitu desa Sahul. Laisa fiha qamisun wala imamatun, yang mana tidak ada komis. Komis itu baju, ya apa? Baju. Wala imamatun, dan tidak ada imamah, sorban. Jadi dikafani dengan menggunakan 3 lembar kain. Ini untuk apa? Laki-laki. Nah, maka di dalam hadis ini para ulama menyampaikan bahwasanya untuk laki-laki ketika meninggal dunia, yang afdol itu adalah menggunakan kain 3 lapis atau 3 lembar. Kalau wajibnya yang penting nutup aurat, yang penting nutup. Tapi afdolnya 3 lembar. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini mengatakan Nabi itu tidak pakai komis.
Komis itu gamis, pakaian, baju. Dan juga Nabi itu tidak menggunakan apa? Sorban. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ketika seseorang itu meninggal, laki-laki ya, itu dikenakan biasanya kan dalam apa namanya, mengkafani itu ada baju itu. Ya, kemudian ada dikasih apa? Sorban. Ada lagi dipakai izar. Itu di luar 3 lapis ya. Ya kalau 3 lapis 1, 2, 3 itu di bawah. Ini kalau misalnya ditambah izar, kemudian izar itu sarung, kemudian ditambah apa? Baju, kemudian ditambah apa namanya? Sorban. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah kalau 3 lapis kain itu memang maklumlah, mafhum. Itu memang aftunya demikian. Sekarang kalau misalnya ditambahi ada komisnya. Komis itu gamis yang untuk pakaiannya si mayit. Atau imamah ditambah dengan imamah. Nah pertanyaannya apakah ini diperbolehkan atau disunahkan atau tidak? Nah maka ada pernyataan daripada Imam Nawawi rahimallahu taala di dalam syarah Sahih Muslim. Di dalam mensyarah hadis ini, Imam Nawawi rahimallahu taala itu mengatakan, lam yukaffan au lam yukfan fi qamisin wala imamatin wa innama kufina fi salasati aswabin ghairiha. Kata Imam Nawawi, Nabi itu ketika dikafani tidak menggunakan komis, baju, wala imamah, dan juga tidak ada sorbannya. Nabi itu ketika dikafani hanya menggunakan 3 kain kafan, 3 lembar. Walam yakun ma'asalah sayati sayun, dan tidak ada selain daripada 3 lapis itu tidak ada yang lainnya. Nah, hakadza fassarahu Syafi'i, seperti itulah yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i. Wa qala Malikun wa Abu Hanifah yustahabbu qamisun wa imamatun. Nah, sedangkan menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah itu diperbolehkan. Jadi hadis ini itu hanya menunjukkan 3 lapis saja. Itu apa namanya yang sebagai landasan 1, 2, 3. Nah, adapun yang tambahan seperti komis, baju seperti imamah itu diperbolehkan. Ya, jadi hukumnya itu diperbolehkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dan juga di dalam kitab Irsyadus Syari, Imam Qastolani itu menyebutkan kalau ditambahkan gamis, kalau ditambahkan imamah itu boleh, tidak dimakruhkan dan tidak disunahkan, hanya hukumnya boleh. Ya, maka kalau maaf misalnya ada sarung izarnya, ya itu kan kalau sekarang kan itu ada izarnya, kemudian ada apa namanya komisnya, baju, kemudian ada imamahnya, itu tidak mengapa. Ya, diperbolehkan, tidak dimakruhkan dan juga tidak disunahkan. Sunahnya itu tadi kain 3 apa? Ya, 3 lapis. 1, 2, 3. Yang berwarna apa? Putih. Ustaz, kalau kainnya itu tidak berwarna putih itu boleh apa enggak? Boleh. Ya, kalau tidak berwarna putih itu ya boleh. Boleh-boleh saja. Tapi kalau berwarna putih yang ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka di sini disunahkan kain kafan itu ya berwarna putih dan juga apa? Bersih. Ya. Jadi ketika mayit
sudah dimandikan, nah nanti dikafani, kafannya itu berwarna putih dan juga apa bersih. Nah, kalau kain kafannya itu berwarna selain daripada putih, boleh apa enggak? Boleh secara hukum. Kalau misalnya apa namanya, enggak ada duit sama sekali untuk beli apa? Ya, beli kain kafan. Ya adanya misalnya apa? Hanya kain tapi tidak berwarna putih, tidak mengapa. Nah, tetapi sunnahnya itu adalah dengan menggunakan kain kafan yang berwarna putih dan bersih. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini tidak diterangkan tentang mayit perempuan. Nah, ini hanya konteksnya adalah mayit laki-laki. Maka para ulama ahli fikih itu menerangkan untuk mayit perempuan kain kafannya sama, 3 lapis, 1, 2, 3. Untuk dasarnya 3 lapis. Nah, akan tetapi ditambah izar, sarung, dan juga ditambah khimar. Khimar itu adalah kerudung. Wakomis dan juga baju. Ya, baju. Nah, jadi apa namanya? Ada para ulama menyebutkan di bawahnya itu apa namanya? Dua. Kemudian ada ditambah lagi sarung, ada ditambah lagi kerudung, ada ditambah lagi komis, berarti ada 5. Yang di bawah 2, ya, kemudian ada 1 lembar lagi untuk sarung, 1 lembar lagi untuk baju, 1 lembar lagi untuk apa? Kerudung. Ustadz, kalau misalnya di bawah 3, boleh enggak? Ya tidak masalah. Ya ini batas minimalnya demikian. Ya, yang di bawah apa? 2 lapis, kemudian ada sarungnya, kemudian ada bajunya, ada kerudungnya. Itu batas minimalnya. Kalau ditambah boleh enggak Ustaz? Untuk di bawahnya boleh. Nah, ini apa namanya untuk mengkafani. Nah, jadi ini antara laki-laki, kalau laki-laki 3 lapis, ya 3 kain, kalau perempuan 5 kain, dengan pembagian tadi di bawah 2. Satunya lagi untuk sarung, satunya lagi untuk baju, satunya lagi untuk kerudung. Nah, kalau ditambah misalnya di bawahnya 3 tidak masalah. Ya, itu tentang berkaitan dengan apa namanya kain kafan. Nah, makanya ini ada tim Janais ini muslimah ini. Ya, yang apa namanya yang Ikhwan belum ini. Ya, bikin tim Janais itu. Ya. Ini untuk apa? Meskipun ini fardu kifayah ya, fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu bisa menjadi wajib kalau apa? Ya, kalau memang tidak ada yang nanganin itu. Ya. Nah, jadi ini masalah mengkafani. Ya, adapun misalnya ada matanya, ya setiap lubang ditutupi apa namanya kapas, kemudian setiap apa namanya lekukan persendian itu ditaruh kapas, itu tidak masalah. Untuk apa namanya supaya tidak cepat membusuk. Ya bagian-bagian pergelangan ini kan yang cepat membusuk. Karena bakterinya itu apa? Ya, karena bakterinya itu berada di situ. Nah, ini berkaitan dengan hadis ke-155 yaitu tentang masalah mengkafani. Jadi kesimpulannya bagaimana? Secara hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah,
Nabi itu hanya dikafani dengan 3 lembar kain. Ya, 3 lembar kain, 1, 2, 3. Nabi itu tidak ada komisnya, tidak ada bajunya, Nabi itu tidak ada apa? Imamahnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau memang yang laki-laki itu ada komisnya, kemudian ada misalnya izarnya, apakah ini diperbolehkan? Para ulama menyampaikan boleh. Ya, boleh, tidak dimakruhkan dan juga tidak disunahkan. Nah, untuk wanita bagaimana? Untuk wanita itu 5. 2 di bawah, 1, 2. Satunya itu di izar, sarung. Satunya lagi itu di baju, ya, badan. Kemudian satunya lagi untuk kerudung. Ya, ini untuk kain kafan. Nah, adapun tata caranya itu, yaitu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kemudian hadis yang ke-156 ini berkaitan dengan masalah memandikan. Ada satu hadis yang diriwayatkan Ummu Atiyah yang dikeluarkan oleh Al-Jamaah. Hadis yang ke-156. An Ummi Atiyata al-Ansariyati qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Faqala igsilnaha bisalasin aw khamsin aw aksara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Fa idza faragtunna fa'adzinanni. Falamma faragnaha adzannahu fa'atana haqwahu faqala ash'irnaha iyyahu yakni izara. Hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah salah seorang sahabiah. Pada waktu anaknya meninggal yang bernama Zainab. Ini anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab meninggal. Kemudian jenazahnya itu dimandikan oleh para sahabiah. Nah, ketika proses pemandian itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk. Ya, dalam arti masuk untuk apa? Memberikan pelajaran kepada para sahabiah bagaimana memandikan si mayit. Kemudian penuturan Ummu Atiyah ketika Nabi masuk, Nabi Muhammad SAW mengatakan iksilnaha bisalasin aw khamsin aw aksara min dzalik. Kata Nabi, mandikanlah Zainab dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari 5 kali. In ra'aitun nazalik. Jika kalian wahai para sahabiah menghendaki lebih dari 5. Nah, bima'in wasidrin dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran dan jadikanlah pemandian yang terakhir itu dengan kafuran. Kafuran itu kapur barus. Au syai'an min kafur atau sedikit dari kapur barus. Faidza faragtunna dan apabila kalian selesai memandikan fa'adzinani beritahukan kepadaku.
Nah, jadi kata Nabi, kalau sudah selesai memandikan, ya mandikanlah dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari 5 kali. Dengan air yang dicampur apa? Daun bidah dan bidara. Dan nanti pada siraman yang terakhir itu dengan menggunakan kafuron, kafur barus. Kalau selesai memandikan, kabarkan kepadaku. Nah, kemudian Ummu Atiyah mengatakan, falamma faragna adzanna. Kemudian ketika kami selesai memandikan Zainab, kemudian apa? Kami mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'atona haqwahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika dikabarkan bahwasanya Zainab itu sudah dimandikan, Nabi itu memberikan kain. Nabi Muhammad SAW memberikan kainnya, kemudian apa kata Nabi? Ash'irnaha iya. Tolong pakaikan kain ini untuk izar. Untuk siapa? Untuk Zainab. Sarungnya Zainab. Kain itu dijadikan apa? Izar. Dijadikan sarungnya Zainab. Nah, maka ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, ini tata cara memandikan. Jadi ketika ingin memandikan si mayit, itu dipastikan di tempat yang memang tertutup, ya, jangan terbuka, tertutup. Dan yang memandikan mayit laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan mayit perempuan yang perempuan, terutama yang memiliki hubungan kerabat. Yang laki-laki yang memandikan ya laki-laki, terutama yang punya hubungan kerabat. Yang perempuan juga sama, yang memandikan itu adalah apa? Perempuan yang memiliki hubungan kerabat. Nah, kalau suami memandikan istri tidak masalah, atau istri memandikan suami tidak masalah. Ya, jadi dipastikan tempatnya itu adalah tempat yang tertutup, dan yang memandikan itu adalah yang sejenis. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Ya, terutama yang mempunyai hubungan kerabat. Kemudian yang ketiga, pastikan yang memandikan itu tahu bagaimana tata cara memandikan. Dan juga menggunakan kaos tangan. Dan juga mayit itu ditutupi oleh kain. Jangan dibiarkan terbuka. Auratnya itu tidak ditutup. Nah, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi, dan juga pastikan di tempat itu air itu bisa mengalir. Ya, itu. Dan juga dipastikan mana air sabunnya, kafur barusnya, sidrunya itu mana. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lainnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa qala ibda'na bima yaminiha. Mulai memandikan itu dengan bagian yang kanan. Wa mawadi'il wudu'i minha, dan dimulai dengan anggota-anggota wudu.
Wa anna umma Atiyah qalat, kemudian Ummu Atiyah mengatakan wa ja'alna ra'saha salasata qurun, dan rambutnya Zainab itu dikepang menjadi tiga. Jadi kepang itu. Nah, kalau rambutnya panjang itu jadi tiga kepang. Nah, ini hadis yang menerangkan, jadi kalau mau apa namanya memandikan, pastikan yang tadi, kemudian dimulai wudhu dulu. Ya, dimulai wudhu. Kemudian dimulai bagian yang kanan, baru bagian yang kiri. Nah, setelah diwudukan, ya kemudian bagian yang kanan dulu, kemudian bagian yang kiri. Seperti mandi janabah itu. Ya, baru diguyur. Guyur yang pertama itu, ya jangan langsung pakai sabun dulu, diguyur dulu. Diratakan airnya semuanya. Baru itu nanti baru air sabun. Ya, kemudian nanti yang terakhir itu dijadikan apa namanya, disiram dengan menggunakan apa? Kapur barus. Nah, ini pemandiannya demikian. Yang mudah-mudahan nanti ada tim jenazah yang laki-laki ini. Ya, nanti praktek itu bagaimana cara memandikan. Soalnya saya pernah itu, entah itu dari keluarganya atau siapa itu, langsung Pak. Jadi mayit datang langsung diguyur Pak, dur gitu. Mayitnya itu hanya yang apa namanya, yang bopong itu cuma satu tok. Ya, itu pun diletakkan di apa? Di bawah Pak. Ya di apa di sini? Ya di lantai itu. Dibopong pakai lagi ini tok itu. Kemudian ada yang guyur itu. Saya bilang jangan, ambil kursi, kemudian airnya di pangku gini, ya kemudian dipastikan itu dipastikan kaki, tangan itu sebagai posisinya sebagai lurus itu. Yang susah itu ketika si mayitnya itu apa? Ketika meninggal, tangannya itu nggak diluruskan, nggak disedekapkan, susah Pak. Ada yang kayak gini renggang, ada yang kakinya apa namanya nggak lurus. Ini yang susah. Ya, kenapa? Kalau ditarik itu patah itu. Ya, makanya ini harus hati-hati sekali itu memandikan mayit. Kenapa? Kalau dipaksa itu bisa patah itu. Nah, makanya tadi yang saya katakan, orang yang memandikan mayit itu ya memang yang harus paham. Ada itu saya ikut melihat, enggak ikut memandikan. Tempatnya itu apa? Enggak tertutup. Hanya terbuka, hanya ditutupi kain sedikit aja. Dan yang memandikan itu guyonan Pak. Jadi banjur-banjuran itu. Siram-siraman itu. Yang seharusnya nyiramin si mayit itu malah yang apa namanya? Yang memandikan itu guyonan, siram-siraman itu. Makanya saya bilang sama lebeknya, Pak Lebek ini tolong. Ini si mayit ini. Yang dengan tanggung jawab. Akhirnya lebeknya yang turun tangan. Yang memandikan lebeknya itu. Dengan yang ngatur. Soalnya ini mayit itu bukan apa namanya, ya bukan untuk bahan guyonan, enggak. Seharusnya kan kalau memandikan itu kan sambil mengambil ibroh. Jadi nanti giliran saya, besok saya yang dimandikan ini. Ini enggak Pak, guyur-guyuran Pak, sambil guyonan itu. Saya bilang Pak Lebih jangan kayak gitu, tolong diingatkan. Itu. Nah jadi ini apa namanya beberapa catatan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, sanallahu wa iyyakum. Dari hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama, memandikan mayit itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi memandikan si mayit itu hukumnya fardu kifayah.
Dan fardu kifayah ini akan menjadi fardu ain ketika apa? Tidak ada satupun yang memandikan. Ya, tidak ada satupun yang memandikan, maka ini menjadi fardu ain. Kalau tidak ada yang mau merawatnya sama sekali atau memandikan sama sekali, maka seluruh kaum muslimin yang di sekitar itu apa? Berdosa. Nah, kemudian berikutnya, dari hadis ini diambil kesimpulan hukum, seorang perempuan yang memandikan adalah perempuan. Mayit laki-laki adalah yang memandikan mayit laki-laki. Mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki, terutama yang mempunyai hubungan kerabat. Dan untuk memandikan, ini hukum yang ketiga, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Atau misalnya kalau lebih mau 7 kali tidak masalah, yang penting bilangannya adalah bilangan ganjil. Maka minimalnya 3 kali. Jadi 1 guyuran, ya. Kemudian 1 guyuran ini mayit ini apa? Ya, disabun, disampo. Ini sudah diwudukan ya. Sudah diwudukan. Nah, kemudian nanti disiram dengan air yang dicampurkan daun bidara. Kemudian diguyur. Ya, setelah bersih nanti guyur yang terakhir ketiga kalinya. Setelah ketiga kali diguyur, setelahnya itu terakhir disiram dengan apa? Ya, air yang dicampur kapur baras. Nah, ini minimalnya demikian 3 itu. Guyur sampai rata, kemudian disabun. Kemudian diguyur lagi, dibersihkan semuanya. Sampai air sabunnya itu terbaut dengan air. Kalau sudah bersih, disiram lagi yang terakhir. Nah, ini tanpa dicampuri apapun. Ya, karena kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu, air itu, ya, basuhan yang ketiga itu tidak dicampuri apa-apa. Baru setelah rata semuanya, yang terakhir itu dengan apa? Kapur baras. Nanti dipraktikkan lebih paham lagi, insya Allah. Nah, kemudian yang keempat. Hukum yang keempat, bahwasannya ketika mayitnya itu adalah perempuan dan rambutnya itu panjang, maka boleh dikepang. Kepangnya 3. Supaya apa? Supaya memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan di dalam memandikan. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga boleh bertabaruk dengan asarnya Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk Nabi saja. Kalau yang lain itu tidak. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan apa? Memberikan kainnya sebagai apa? Sebagai kain kafan, dijadikan izar. Sarungnya siapa? Zainab, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan 1 hadis lagi berkaitan dengan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Orang yang meninggal dalam keadaan apa? Ihram. Baik itu ihram haji atau ihram umrah. Itu bagaimana ya penanganan di dalam mengkafani ataupun memandikan. Maka ini ada 1 hadis dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih.
Ibnu Abbas itu menuturkan, bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iksiluhu bima'in wa sitrin wa kaffinuhu fi saubaihi wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Ini ada cerita. Suatu ketika Ibnu Abbas menuturkan, dulu ada orang itu berada di padang Arafah, sedang wukuf berkumpul di Arafah, dan dia itu berada di atas ontaknya, ya binatang tunggangannya. Tiba-tiba seseorang ini jatuh, ya laki-laki ini jatuh. Ketika dijatuh diinjak oleh ontaknya, ya diinjak oleh ontaknya sampai mematahkan lehernya dan meninggal. Nah, ini terjadi ketika haji wada. Ya haji di mana di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang Arafah. Jadi pada saat wukuf itu menunggangi kendaraan. Kemudian apa? Terjatuh, ketika jatuh ontanya itu nginjak. Sampai lehernya patah dan meninggal. Nah, ketika meninggal dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iksiluhu bima'in wasitrin. Mandikan. Mandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayhi. Dan kafanilah dengan 2 kain yang dikenakan. Kan kalau dalam ihram itu kan ada cuma 2 kain. Ya kan? Yang jadi sarung, izar, kemudian yang disangkutkan ke badan. Cuma itu tak. Makanya kata Nabi, kafinuhu fi thawbayhi. Kafankanlah dia itu pada 2 kain yang dikenakan pada saat ihram. Wala tuhannituhu. Ketika itu jangan dikasih minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan juga jangan kepalanya itu ditutup apapun. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena kelak nanti orang ini ketika dibangkitkan oleh Allah itu dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu akan bertalbiyah ketika apa? Ketika dibangkitkan. Makanya kata Nabi tidak usah. Biarkan saja dia kafani dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan izarnya dan juga menggunakan apa? Selendangnya itu. Dan juga jangan kasih minyak wangi. Dan juga jangan ditutupi kepalanya. Biarkan dalam keadaan seperti dia itu mengenakan baju ihramnya. Kenapa? Karena orang ini ketika hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Nah, makanya kalau dalam riwayat lain Nabi mengatakan wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah. Kepalanya itu jangan ditutupi. Jadi tidak seperti pocong itu enggak. Enggak, biarkan. Pakaikan baju seperti dia itu pada saat dia itu ihram, kasih izar saja sama ya sama selendang, udah cukup, enggak usah dikasih minyak wangi. Nah, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka di sini para ulama menyampaikan kalau memang
mayitnya adalah dalam keadaan ihram, ya tetap dimandikan dan juga apa namanya dikafani dengan menggunakan dua kain yang memang dipakai pada saat dia itu sedang ihram. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Maka ada satu hikmah yang luar biasa. Ketika seseorang itu meninggal dunia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia itu belum menyelesaikan kemudian dia meninggal, maka para ulama menyampaikan dia itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat yang suci, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ihram ya kemudian meninggal dunia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya begitu juga orang yang dalam menuntut ilmu belum selesai menuntut ilmu yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Monggo. Ya, silahkan. Misalkan kalau kita mendengar famili kita yang jauh meninggal, kita yang jauh kemungkinannya nggak bisa datang. Ya, sebagaimana keterangan tadi, kalau di dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu mutlak. Baik itu mayit itu sudah disolati atau belum disolati, kita boleh. Nah, itu tidak masalah. Kalau misalnya famili kita meninggal, kita tidak bisa datang, kita sholat gaib, boleh tidak boleh. Ya, tapi kalau pendapatnya Ibnu Taimiyah sih itu mengatakan apa? Kalau punya ya keutamaan bagi kaum muslimin itu baru disolati, kalau tidak usah disolati. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau mensolati bagaimana tidak mengapa. Ya berdasarkan kaul daripada Imam Syafi'i dan juga riwayat daripada Imam Ahmad, tidak mengapa untuk mensolati. Nah, ngadepnya bagaimana Ustaz? Sekarang pertanyaannya ngadepnya mana? Yang adanya kiblat, bukan ngadep rumahnya itu. Ya, jadi bukan misalnya rumahnya itu misalnya di Solo. Solo itu kan berarti kan ngadepnya di mana? Ngadepnya ke timur enggak. Kalau sholat gaib tetap menghadapnya ke barat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Sebelum dimandikan, mayit itu biasanya dikeluarkan atau ada kalimat anggotnya beriman. Iya. Itu adalah penjelasan fikih ya. Memang sebelum mandi itu harus dibersihkan atau harus diistinjai. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam perut ya itu nanti ditekan. Nekannya itu harus hati-hati, jangan neken ini, harus ditekan. Dan nekennya itu pas posisinya usus besar. Ya. Kalau nekannya itu tidak posisi usus besar, itu susah keluarnya, Pak. Dan mayit itu nanti ditegakkan sedikit supaya kotor itu keluar. Itu penjelasan di dalam syariat itu demikian. Penjelasan dalam fikih sebelum mayit itu diwudhui atau dimandikan, maka kotoran-kotorannya itu harus dibersihkan. Kalau di dalam hukum fikih itu sama dengan mandi junub. Kalau mandi junub itu kan dibersihi bagian kemaluannya. Itulah sama
seperti apa namanya mandi junub juga sah, sama seperti memandikan jenazah juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu demikian. Ya. Jadi kain kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit yang meninggal dalam keadaan ihram itu, kalau misalnya meninggalnya di sana kemudian dibawa pulang ke sini mayitnya, itu tidak mengapa. Ya, kalau memang lebih baik ya dikubur di sana. Kalau dibawa pulang, biasanya kan orang Indonesia kan dibawa pulang. Maka kalau prosesinya dia itu belum tahalul, ya, belum tahalul sani gitu, ya, belum tahalul, maka ketika belum tahalul berarti prosesnya dia itu masih adalah ihram. Ketika dibawa pulang, kemudian dikuburkan di sini, maka juga itu tetap menggunakan kain itu. Ya, cuman biasanya apa? Orang Indonesia nanti horib itu nanti. Iya. Lo bisa nih kafannya kayak gue. Emang demikian, sunnahnya demikian, syariatnya. Kenapa? Kata Nabi ya tadi, jangan pakai penutup kepala, kemudian jangan dikasih minyak wangi, kemudian dikafani dengan menggunakan kain kafan, yang mana kain kafan itu adalah pakaian ihramnya. Pakaian ihram kan ada dua toh, isyar sama itu toh selendang. Jadi begitulah dikafani, pakai isyar saja, kemudian juga pakai apa? Pakai selendang, gitu saja. Ya. Kenapa akan dibangkitkan dalam keadaan mulabiyah? Allah a'lam. Meninggalnya sudah di rumah, bukan dalam keadaan ihram. Ya, itu tetap dihukumi seperti kafan biasa. Nah itu. Kalau memang di sana masih ihram, belum selesai, dibawa pulang, itu enggak apa-apa. Ya. Jadi demikian. Tapi kalau sudah dari sana dibawa sini itu apa namanya? Nanti cuma 2 kain itu. Ya itu memang syariatnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.